Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Ada yang puasa mungkin hari ini? Enggak ada. Oke, sebelum kita lanjut pada pemberian materi, mari kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nanti ketika saya bertanya bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini, nanti kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Oke? Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Selalu semangat, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi sebelum kita melanjutkan, yang tidak hadir saya bacakan presensi kita pada pagi hari ini. Pertama, Abdan Sirajul Umam, Ahmad Halimi, Ahmad Noval, Rafli Hakim, izin. Alif Bagus, Atala Ifni, Denis Galuh, Ibnu, Hafid, Lintang, Maulana Jafar, Raffi Setiawan, Nabil Hanafi, Fahmi Aziz, Fahrudin, Hafiz Zulfi, Rizky Sulaiman, Valentino, Multazam, Pandu, Ramadan, Surur. Alhamdulillah. Yang izin semoga nanti segera berangkat dan kembali dapat bersama-sama belajar bersama kita. Oke. Jadi pada perjumpaan kita minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gaya belajar. Sekarang kita akan membahas berdisiplin. Sudahkah saya berdisiplin? Silakan coba renungkan sejenak. Kita mulai fokus pada beberapa permasalahan yang nantinya akan saya tampilkan. Coba tanyakan pada diri kalian sendiri, coba apakah saya sudah berdisiplin? Alasannya apa? Kenapa belum berdisiplin? Sering telat masuk, terus apa? Malas, terus apa lagi? Ada lagi? Kenapa kenapa kita semua belum berdisiplin? Tidak bangun pagi, terus apa lagi? Tidak pakai dasi, terus apa lagi? Tidak pakai seragam. Yang menjadikan mengapa kita belum dapat berdisiplin kira-kira apa? Kira-kira yang mendasari diri kita semua belum dapat berdisiplin, baik di sekolah, untuk diri sendiri, maupun di lingkungan pesantren. Kira-kira apa? Malas. Kenapa? Belum sadar akan dirinya. Oke. Jadi nanti kita akan selama 40 menit ke depan, kita akan membahas terkait dengan permasalahan tentang berdisiplin. Oke, tapi sebelumnya saya ada sedikit permainan.
supaya kita lebih semangat lagi, meskipun cuaca di luar sedikit mendung, tapi hati kita senantiasa harus selalu semangat, harus cerah hatinya. Oke, saya punya sedikit permainan. Ini apa? Spidol. Oke, kalau saya lempar spidolnya, nanti kalian harus tepuk tangan. Selama spidol ini terlempar ke atas, jadi kalian harus tepuk tangan. Tapi setelah spidol ini saya tangkap kembali, kalian harus serempak, harus serempak diam semua. Paham? Oke. Kita berdiri semuanya, Oke, kita berdiri semuanya. Yang sakit nggak apa-apa, anggap saja tepuk-tepukan. Oke, sekarang kita latihan konsentrasi. Kita akan sedikit melatih konsentrasi supaya kita kompak semua. Oke? Jadi kalau saya lempar spidol ini ke atas, kita semua harus tepuk. Kalau saya sudah tangkap spidolnya, kalian harus siap diam. Oke? Siapa yang tadi yang kurang konsentrasi? Waduh, oke, kita ulangi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, kita sekarang mulai lanjut ke dalam materi yang akan saya berikan. Tujuan umum materi yang akan saya berikan ini, pertama, kita akan membentuk perilaku diri dalam pembiasaan berdisiplin sebagai upaya taat dalam peraturan di sekolah. Kita lanjut. Dan tujuan khususnya, pertama, adik-adik sekalian nantinya mampu menelaah manfaat dari berdisiplin di sekolah. Tentunya di dalamnya juga akan mengetahui tujuan, pengertian, manfaat dari berdisiplin. Kemudian peserta didik dapat menentukan cara berdisiplin di sekolah. Kemudian selanjutnya, adik-adik nanti mampu membiasakan diri agar selalu berdisiplin di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat menentukan strategi dalam mentaati aturan disiplin di sekolah sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Kira-kira sampai sini paham nantinya tujuan kita dalam memahami materi disiplin ini nantinya akan ini adik-adik sekalian perlu digaris besar. Oke, ini ada sedikit tebak-tebakan gambar. Nah, setiap kelompok memperhatikan gambar tersembunyi yang ditayangkan. Kelompoknya masing-masing satu bangku saja. Kemudian setiap kelompok memberi menebak gambar tersembunyi yang ditayangkan. Gambar pertama, kira-kira apa yang kalian temukan dalam gambar di depan ini? Ada katak, bisa. Kemudian kuda. Terus ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Rumput. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gambar di depan ini ada dua persepsi, ada dua pendapat, tergantung dari sudut mana kita melihat. Bisa ini adalah katak dan bisa juga kuda. Selanjutnya, ini apa kira-kira? Bebek. Selain bebek,
Siput. Siput. Ya, terus apa lagi? Ternyata yang satu bebek, yang satu kepala kelinci. Kepala kelincinya tapi agak sedikit gosong. Nah, ini nanti silakan kita semua memperhatikan dua tayangan video yang ada di depan. Ini gambaran dari suatu permasalahan. Karena dalam pemberian materi ini saya mencoba untuk menggunakan metode problem based learning. Artinya dari suatu permasalahan yang ada nantinya akan kita gali, nantinya akan kita diskusikan bagaimana nanti adik-adik sekalian dapat menemukan jawaban dari diskusi kelompok pada kelompok kalian masing-masing. Jadi silakan ini diperhatikan supaya nanti kita dapat membahas solusi pemecahan dari masalah yang ada. Jam berapa sih? Hah? Aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, aduknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh, udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya Pak, maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR Pak? Hehehe, nggak ngerjain Pak. Sekarang kamu keluar, Pak, yang di berdiri sini dan hormat di depan tiang bendera. tidur. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Itu video yang pertama tentang anak terlambat, terus kurang disiplin, kemudian kenapa? Malas, telat bangun,
terlalu banyak tidur, itu masalahnya. Video selanjutnya masih sama juga. Welcome to Mobile Legends! Ini video yang 5 kedua. seconds till the enemy reaches the battlefield. Bejo, Smash them! orang turu tadi. Iki sebengi. All Simbah, troops ada deployed! mana pecah ilmu? Sampiro to iki? Oh, jambi itu. Hah? Jambi itu? Mbah! Mbah, kok orang nanya ini pecah toh? Pecah lah itu telat sekolah. Lah, saya sekolah sampean mosok mbah sing gugai. Lah biasanya mbah yang buka aku. Mbah yo repot. Lah, kendang ngatus kono. Rapopo cek nutut iki. Lah, kok wis balik to, Jo? Lah terai iki mang dino minggu kok mbak. Hehehe. Healah. Kalau yang ini apa? Main game, begadang terlalu malam, nggak inget waktu, kemudian sampai lupa hari, ternyata hari Ahad. Ternyata sekolahnya libur. Jadi itu, nah, jadi penyebab siswa datang terlambat ke sekolah, ini ada beberapa poster yang saya tampilkan terkait dengan datang terlambat, kemudian tadi apa? Begadang, kemudian telat bangun, macam-macam. Kemudian ini kunci dalam berdisiplin, ya, ada kunci dalam berdisiplin, kemudian apa namanya, setiap kegiatan yang ada harus kita jadwalkan supaya kita mempunyai aturan dalam diri kita sendiri. Oke, sekarang silakan saya beri tugas kepada masing-masing kelompok untuk membahas tentang pengertian disiplin, kiat dalam disiplin, motivasi untuk bertindak disiplin, kemudian tips melatih kedisiplinan diri. Silakan nanti tentukan kelompoknya, mungkin untuk mempermudah masing-masing kelompok supaya memutar bangkunya menjadi satu kelompok untuk berdiskusi terkait dengan kedisiplinan. Waktunya 10 menit, nanti silakan setelah setelah sudah selesai nanti bisa mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Oke, silakan, selamat berdiskusi. Oke, silakan dibahas tentang apa yang tadi videonya yang sudah ditayangkan. Silakan untuk membahas dan nantinya untuk dapat
Kelompoknya kalian membahas tentang pengertian disiplin. Kemudian kelompok Pandu, tips melatih disiplin. Kelompoknya Ibnu, kiat disiplin. Kelompoknya Abdan, motivasi. Silakan. Kalau ada yang masih belum paham, tanyakan ke Pak Komara. Ya. Gimana? Nanti dibahas sama teman-teman bagaimana sih caranya untuk kalian memiliki motivasi dalam berdisiplin di sekolah. Kira-kira Ben, kalian itu punya motivasi dalam berdisiplin itu seperti apa? Nanti salah satu atau salah dua maju ke depan untuk memaparkan ke teman-teman. Iya, disampaikan poin-poin yang dapat didapatkan dari kelompok kalian itu seperti apa. Satu aja, kalau mau dua juga enggak apa-apa. Barangkali belum pede. Gimana, ada yang kesulitan dalam membahas tentang disiplin? Oke, saya nantikan coba nanti dari masing-masing kelompok dapat mengemukakan, menyampaikan terkait dengan disiplin. Ayo, waktunya 3 menit lagi. Bisa pakai buku tulis atau kertas sobekan juga enggak apa-apa. Nanti. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan untuk bersiap diri untuk menampilkan hasil dari diskusi yang sudah kalian bahas dalam kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 membahas tentang pengertian disiplin. Kemudian nanti siap-siap kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Iya, nggak apa-apa. Silakan sambil melanjutkan, sambil mendengarkan hasil dari kelompok 2 membahas tentang kiat dalam berdisiplin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kiat disiplin diri. 1. Terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri kita dengan jadwal atau kegiatan. 2. Bahagia. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap diri kita untuk lebih aktif. 3. Agenda. Buatlah agenda bahagia karena bahagia masih sekolah membuat agenda sangatlah penting. 4. Rajin beribadah. Rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. 5. Sugesti. Jadikanlah sugesti menjadi teman imajinasi kita. 6. Kerja tuntas. Selesaikan setiap tugas dengan aksi yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok selanjutnya yang mau maju silakan. Kelompok 3 atau kelompok 4 dulu silakan. Kelompok 1 sudah siap? Mas Pandu kelompok berapa? Kelompok 4 sudah siap? Belum. Kelompok 3? Jadi tadi kelompok 2 menyampaikan beberapa kiat dalam disiplin. Tadi ada terkait dengan mengatur disiplin, agenda, kita juga harus punya sugesti dalam semua tugas yang nantinya kita akan kerjakan. Jadi kita harus punya pemikiran selalu positif dalam segala sesuatunya. Ayo silakan kelompok 1 pengertian disiplin. Ayo silakan maju. Setelah ini kelompok 3 sama kelompok 4 siap. Ayo silakan Mas Ja'far. Kelompok 4 mungkin. Ayo Mas silakan. Ya silakan kelompok 3. Ayo maju. Silakan. Membahas tentang motivasi untuk berdisiplin. Ya, tips. Oh ya, kelompok 4 silakan tips melatih disiplin. Yang lain sambil mendengarkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlatih untuk melawan rasa malas. Rasa malas biar terus bolos. 5. Melakukan aktivitas. Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi tadi ada melatih untuk disiplin, tidak membolos, kemudian memiliki banyak kegiatan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya menaati aturan yang berlaku, itu artinya disiplin. Kemudian oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan bisa kembali. Jadi sikap disiplin adalah bagaimana diri kita dapat menentukan, dapat membawa diri kita
dalam mentaati aturan dan norma tentang disiplin di sekolah maupun dimanapun kita berada. Selanjutnya, yang terakhir kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar semuanya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Nah, sekarang kita tahu bahwa betapa pentingnya dari kita memahami tentang disiplin, dan kita juga selain dalam kita membahas masing-masing kelompok, kita juga membuktikan bahwasanya berbicara di depan kelas itu tidak mudah. Artinya dari metode yang kami terapkan, problem based learning ini, selain kita juga berusaha menggali bagaimana caranya memecahkan suatu permasalahan melalui diskusi kelompok, juga kita dapat melatih diri dalam perilaku percaya diri yang dapat kita berikan di dalam kelas. Oke, selanjutnya. Jadi ini tadi pengertian disiplin kita sudah ketahui bersama bahwasanya dengan berdisiplin kita akan mendapatkan ketaatan maupun kepatuhan terhadap apa yang telah ditemukan, disepakati oleh dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa macam disiplin dalam sekolah yang memiliki tujuan memberi dukungan, kemudian mendorong kita semua supaya melakukan yang baik dan benar. Kemudian membantu memahami, menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang ada di sekolah. Selanjutnya tadi kelompok berapa yang membahas kiat disiplin? Ya, sudah benar sekali bahwasanya kita harus membiasakan diri melakukan kegiatan dengan melihat jadwal yang sudah kita sepakati. Artinya kita memiliki kesepakatan antara diri kita dan jadwal yang sudah kita buat, dan tentunya dalam segala sesuatunya kita harus memiliki rasa bahagia, kemudian tentunya rajin beribadah. Dan motivasi untuk bertindak disiplin ada 2. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok Mas Abdan bahwasanya ada dari diri sendiri, yaitu berupa pengetahuan, kesadaran, kemampuan untuk mentaati aturan. Kemudian dari motivasi luar itu perintah, larangan, pengawasan, pujian. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Selanjutnya tips melatih kedisiplinan. Yang pertama, memulai dari langkah yang kecil. Ya, kita harus terbiasa dengan hal-hal yang sepele. Misalkan tidak bangun terlalu siang, karena kita di pondok juga pasti pagi-pagi juga sudah bangun, sudah mempersiapkan diri sholat subuh berjamaah, sangat luar biasa, dan membuat perilaku tertentu supaya menjadi rutinitas dan kebiasaan yang baik. Oke, selanjutnya silakan nanti kalian Bapak beri LKPD, yaitu lembar kerja
peserta didik yang isinya terkait dengan sejauh mana kita memahami tentang disiplin, materi disiplin yang saya berikan. Jadi nanti silahkan, nanti disecari kertas, tulis nama, kemudian kelas 8 ditulis, kemudian materinya sudahkah saya berdisiplin, dan kegiatan intinya ini, apakah kita sudah memahami pengertian disiplin? Nah, nanti silakan ditulis. Jika sudah, apakah kamu mengetahui tips cara meningkatkan disiplin? Selanjutnya, apa yang menjadi prinsip disiplin saat ini? Kemudian, apakah sudah menemukan strategi untuk berdisiplin? Ini nanti silakan diisi dan dikumpulkan di meja Pak Komara. Kemudian ada juga lembar refleksi, nantinya silakan diisi dari kegiatan ini, materi yang disampaikan kira-kira sudahkah sesuai atau masih kurang sesuai, nanti bisa diisi. Selanjutnya evaluasi, nanti kita kita gali terkait dengan sejauh mana kita memahami beberapa materi yang sudah kami berikan. Oke, sebelum kita akhiri, adakah yang mau bertanya? Mungkin ada yang dapat menyimpulkan tentang materi yang sudah saya berikan? Silakan. Mungkin dari masing-masing kelompok mau menyimpulkan tentang berdisiplin. Yang dapat menyimpulkan, coba Mas Ibnu disimpulkan tentang disiplin, tentang materi yang sudah kita berikan. Jangan tidur terlalu malam. Kemudian gunakan waktu dengan baik. Kemudian mungkin ada yang mau menambahkan? Lawan rasa malas. Kemudian bangun pagi. Oke, itu kita bisa melatih diri supaya kita dapat lebih berdisiplin lagi. Jika tidak ada, maka kami akan mengakhiri kegiatan perjumpaan kita pada hari ini, dan nanti pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita akan membahas bagaimana supaya kita dapat meningkatkan potensi diri yang kita miliki. Itu untuk materi kita pada pertemuan berikutnya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih adik-adik.